Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah yang terbaik, beribadah kepada Rabbul Alamin, dan dijauhkan kita dari perbuatan syirik, dan telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti uswatun hasanah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang tiada cacat, yang sempurna sejak sebelum kenabian sampai Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan risalah Islam ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan alhamdulillah kita pada kesempatan ini sudah masuk di bab yang ketiga. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk kesempatan materi ini ya, di kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan pada bab ini kita akan membahas contohnya siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini. Maka ikhwatal iman, untuk bab ini mungkin ana akan menjelaskan mungkin agak detail, tidak seperti pada kajian-kajian yang sebelumnya, karena agar kita lebih memahami siapa mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pasti masuk surga tanpa hisab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas di bab pertama dari buku ini tentang apa itu makna dan hakikat tauhid. Dan itu pun beliau sampaikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ucapan dari pribadi beliau. Ya, berbeda dengan pemikiran atau kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ahlul bid'ah yang lainnya, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, ilmu kalam, dan yang lainnya, yang mereka menafsirkan tauhid menurut hemat dan definisi mereka masing-masing. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang kita baca dari buku kita ini, beliau rahimahullah menyampaikannya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di bab pertama. Kemudian di bab kedua tentang keutamaan tauhid, dan beliau pun menyampaikannya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga membahas tentang dosa-dosa apa yang diampuni dari tauhid. Dan di bab ketiga ini beliau menjelaskan kepada kita, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bagaimana maksudnya merealisasikan tauhid? Itu adalah dengan menjauhkan diri dari segala jenis kesyirikan, segala jenis bid'ah, dan menjauhkan diri dari segala dosa dan maksiat. Apa beda bab 3 ini dengan bab 2 yang kemarin tentang keutamaan tauhid? Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab kedua, di bab kedua kemarin tentang keutamaan tauhid, itu menjelaskan tentang apa yang akan diperoleh oleh seorang yang menegakkan tauhid, yang tidak melakukan kesyirikan, namun mungkin masih terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, masih melakukan sebagian dosa-dosa, bisa jadi sebagiannya adalah dosa-dosa besar. Adapun di bab ini adalah yang levelnya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya, itu merealisasikan tauhid.
Artinya dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dia tidak melakukan dosa dan maksiat. Ini merealisasikan tauhid. Barang siapa yang sampai kepada level ini, maka dia masuk surga tanpa hisab. Adapun level sebelumnya adalah ahli tauhid yang mungkin masih memiliki dosa dan maksiat. Yang dia maksiat itu di bawah dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, atau Allah Subhanahu wa taala mengazabnya di api neraka. Namun dia tidak kekal di api neraka, dia akan dikeluarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut dan masuk ke dalam surganya. Karena ikhwatal iman, ahli tauhid itu ada 3 level. Ya, orang yang menegakkan tauhid dari umat Islam ini ada 3 level. Siapa saja mereka? Ya, dan mereka ini disebut ahli tauhid, dan 3 jenis ini semuanya dijamin surga. Siapa mereka? Kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 32 dan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, jannatu adni yadkhulunaha." Subhanallah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara hamba-hamba pilihan Allah itu, ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ada yang sederhana di dalam iman dan amalnya. Ada yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia yang besar. Jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden yang mereka semuanya akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. 3 jenis ahli tauhid ini, 3 jenis umat Islam, baik yang suka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, atau yang sederhana imannya, atau yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka semuanya surga Aden. Subhanallah, betapa luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita istiqamah di atas la ilaha illallah, bertauhid. Walaupun mungkin di antara kita masih terjerumus ke dalam kezaliman dan perbuatan-perbuatan jahat, selama itu bukan syirik, insya Allah kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekekalan dari api neraka. Dari ayat ini, saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ada 3 jenis umat Islam. Yang pertama adalah mereka selamat dari syirik, tapi mereka belum selamat dari dosa-dosa. Ya, namun dosa-dosa itu dibawa kesyirikan. Itulah orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maka orang ini terkena ancaman. Tapi dia antara apakah dimaafkan oleh Allah atau diazab dan kemudian nanti dikeluarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu level yang tertinggi, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dengan kebajikan, selamat dari syirik besar dan syirik kecil, selamat dari bid'ah dan meninggalkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Dan mungkin juga dia meninggalkan sebagian dari yang mubah dengan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Mereka inilah yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya, mereka inilah yang masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka menggunakan segala kesempatan yang Allah berikan bagi mereka di dalam kehidupan dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, mengisi waktu-waktu kosong yang mubah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh bahkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang pertengahan, muqtasid, yang sederhana, yaitu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kadang-kadang sunnah sekali-sekali, ya, tapi masih mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang mubah atau mungkin makruh, ya, tapi mereka tidak melakukan yang haram. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal ini, di dalam bab ini penulis menyampaikan kepada kita contoh di antara contoh manusia yang dia termasuk ahlul jannah, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan.
lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh sosok manusia yang dihiasi dengan penuh kebaikan dan kemuliaan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, kana ummah. Beliau adalah seorang imam. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sosok imam sejati, imam besar di antara imam besarnya umat Islam, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau adalah imam yang merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Ibrahim ketika muka bumi ini penuh, terutama di negeri beliau, penuh dengan diliputi dengan kesyirikan. Ketika itu sang raja Namrud yang kafir, yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan juga untuk menyembah bintang-bintang dan benda-benda yang ada di alam semesta di langit, bahkan membangun tempat-tempat ibadah untuk menyembah bintang-bintang tersebut. Dan itulah aliran yang disebut dengan Sabi'ah atau Sabi'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka tinggal di negeri Babilonia, di sekitaran Irak. Ya, ketika terjadi perseteruan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sampai Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh mereka, ya, dan akhirnya Nabiullah Ibrahim pun hijrah, meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya, menuju ke negeri Syam dan Hijaz, ya, menjadi ke negeri Syam dan Hijaz. Allah subhanahu wa ta'ala membagi keturunan Nabiullah Ibrahim menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama yang ke negeri Syam, yaitu keturunan Ishak, ya, keturunan Ibrahim, ya, yang dari Nabiullah Ishak dan keturunannya, anak dari Sarah, ya, anak dari Sarah. Mereka ditaruh di negeri Syam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ismail, anak dari Hajar, ditaruh di Makkah, ya, di negeri Hijaz, di negeri tanah. Kedua-duanya adalah tempat suci bagi umat Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah ikrar Nabi Ibrahim sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saffat ayat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku akan hijrah, ya, menuju Tuhanku, dan Allah akan memberikan hidayah kepada aku. Dia meninggalkan negeri kufur itu, ya, negeri syirik, kepada negeri tauhid. Dua tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syam dan Hijaz. Itulah dua tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua negeri ini, yang satu di situ ada Baitul Maqdis, Al-Aqsa di Palestina saat ini, dan di kota Makkah kita mengetahui di situ ada Ka'bah, ada tempat Baitul Atiq, rumah yang paling kuno, tempat ibadahnya, tempat ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua negeri ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kepada Ibrahim alaihissalam sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau alaihissalatu wassalam, dan juga kemuliaan bagi anak cucu Ibrahim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gantikan bagi Ibrahim negeri yang terbaik ketika dia meninggalkan negeri asalnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat apa saja yang Allah berikan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, kana ummah. Dia adalah seorang imam, seorang pemimpin. Karena kata umat ini di dalam Al-Quran ada beberapa makna. Yang pertama adalah al-qudwah fil khair, ya, imam dalam kebaikan, yaitu imam bagi seluruh umat manusia. Dan jelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah imam sejati bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim,
Aku jadikan engkau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Sebagai qudwah, sebagai suri tauladan dalam kebajikan dan kebaikan sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, itulah pengertian dari kata ummah di dalam ayat yang kita bahas ini, yaitu imam, qudwah. Ya, karena imam itu, kata ummah ini dalam Al-Quran berarti beberapa makna. Yang pertama adalah imam, suri tauladan yang baik. Juga makna ummah di dalam Al-Quran adalah fase tertentu dari suatu zaman. Fase tertentu dari satu zaman atau waktu. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 45, وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Dan berkatalah orang yang selamat dari hukuman sang raja yang pernah berteman dengan Nabi Yusuf di dalam penjara, dan ketika dia sadar setelah sekian waktu dari zaman, ya, setelah sekian waktu. Juga umat berarti jamaah dari umat manusia, ya, sekelompok orang. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umatmu ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang satu, ada jamaah yang satu. Karena agama Islam ini adalah agama jamaah, agama persatuan, agama yang saling tolong menolong, saling support satu dengan yang lainnya, bukan agama perselisihan, bukan agama kelompok-kelompok, bukan agama perpecahan, ya, bukan agama yang terdiri dari jamaah B, C, D dan lain sebagainya, tapi satu ummah, satu jamaah. Umat ini adalah satu jamaah dan satu umat. Ikhwatal iman, di dalam surat Ali Imran ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang nyata. Bagi orang-orang yang seperti itu, bagi mereka siksa yang pedih. Ikhwatal iman, maka dari sini kita memahami bahwa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang satu, di atas manhaj yang satu, di atas agama yang satu, di atas millah yang satu. Kita ini saling support, saling dukung satu dengan yang lainnya, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya, seperti satu fisik, satu tubuh. Ketika ada satu yang sakit, yang lainnya mengeluh dengan dia tidak bisa tidur atau meriang, demam dan yang semisalnya. Jangan sampai kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita seperti mereka-mereka yang musyrikin. Karena ahli tauhid selalu bersemangat untuk menyatukan, selalu bersemangat untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, menafikan segala perbedaan-perbedaan selama mereka disatukan dengan tauhid la ilaha illallah. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak didasari tauhid, yang mereka semangatnya bercerai-berai, berselisih, saling silang pendapat, saling benci satu dengan yang lainnya. Seperti kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada yang mengklaim dirinya bagian dari Islam, dan mereka di atas dasar akidah yang batil, yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka-mereka yang mencerai-beraikan agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan termasuk dari golongan di antara mereka sama sekali. Subhanallah. Andai kata firqah-firqah ini yang mereka bersemangat untuk bercerai-berai dengan jamaah-jamaah dan kelompok-kelompoknya, mereka membaca dan memahami ayat ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang suka mencerai-beraikan agama mereka dan berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad tidak tergabung di antara salah satu dari kelompok-kelompok itu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imamul muslimin, imamnya umat Islam, bukan imam jamaah A, imam jamaah B, imam jamaah C. Beliau sallallahu alaihi wasallam imamul muslimin, imamnya seluruh umat Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ada sebagian umat Islam yang semangatnya mencerai-beraikan agama ini dengan kelompok-kelompoknya, dengan label-labelnya, ya, dan dengan itu dia membedakan dirinya dari umat Islam yang lainnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak akan tergabung di antara, tidak akan bisa dinisbatkan kepada salah satu dari kelompok-kelompok tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita telah diajarkan bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ahli tauhid, yaitu dengan rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sadar dirinya salah, rujuk kepada kebenaran. Ketika dia tahu bahwa dirinya di atas kebenaran, istiqamah di atas kebenaran. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jika kamu terjadi perselisihan dalam hal sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah lebih baik dan akan lebih baik lagi akibatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kedua, yaitu taat kepada Allah. Qanitan lillah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sifat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat kedua adalah qanitan lillah, taat kepada Allah. Dari kata qunut. Apa itu makna qunut? Ya, qunut itu berarti diam dan tetap di dalam diamnya. Maka maksud dari firman Allah qanitan lillah adalah mudawiman wa thabitan ala taatillah. Artinya senantiasa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak maju mundur di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qunut juga berarti berdiri lama. Ya, kata qunut itu juga berarti berdiri lama ketika melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat. Sebagaimana Allah firmankan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu karena Allah dengan lama, berdiri yang lama, qunut, berdiri yang lama." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabiullah Ibrahim dengan qanitan lillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Beliau istiqamah menjalankan ketaatan, tidak seperti sebagian kita yang mungkin semangat beribadah dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, tapi kemudian kendur di dalam ibadahnya. Kemudian tidak hanya kendur, bahkan mantan hijrah, ya, dulu pernah hijrah, tapi kemudian meninggalkan hijrahnya karena tidak kuat dengan ujian-ujian berat di dalam hijrahnya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, jika iman itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya seseorang itu mencapai derajat keimanan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga terbukti nyata siapa yang ucapan kami berimannya itu benar dan siapa di antara mereka yang tidak benar di dalam imannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang qanitan lillah, yang tunduk patuh hanya kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal tanpa kendur. Dan ibadah itu yang baik adalah sedikit tapi istiqamah ketimbang main gebrak sekian banyak tapi tidak memiliki rutinitas. Itulah yang insyaallah yang kita coba setiap pagi jam 5 sampai setengah 6, sedikit, setengah jam. Tapi insyaallah kita berusaha untuk istiqamah ya Rabbana ya Karim. Dan kenapa Senin sampai Jumat? Karena hari Sabtu dan Ahad kadang biasanya anak ada kajian-kajian offline di beberapa masjid di sekitaran Jakarta, Bekasi. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Qanitan lillah itu adalah dia beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan ibadah itu karena riya atau sum'ah, ya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian kita mungkin beribadah tapi di ibadahnya itu riya, ibadahnya itu sum'ah, ibadahnya itu ingin dipamerkan kepada orang lain.
Ketika ada orang yang sedang melihatnya, maka dia perpanjang sholatnya. Atau ketika dia tahu bahwa ibadahnya ini diketahui orang, maka dia akan semakin bangga dan senang hatinya. Kita lihat ikhwatal iman, berapa banyak dari kita ketika malam dia bangun, dia buat status, saatnya tahajud. Apa maksudnya? Jam 2, jam 3, setengah 4. Ini saatnya sholat tahajud. Ini adalah waktu yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Boleh kita mengingatkan orang akan keutamaan sholat tahajud. Tapi kenapa kita harus buat status di medsos? Apakah untuk memberikan kesan kepada orang-orang yang membaca status itu adalah bahwa kita pada malam itu kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemaslahatan yang kita peroleh? Ikhwatul iman, itu adalah bagian dari tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang menipu kita dengan menghilangkan keikhlasan di dalam hati. Buktinya apa bahwa kita tidak ikhlas? Buktinya adalah kita senang semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang like. Sebab ketika ada orang datang atau suatu saat bertemu dengan seseorang, Masya Allah, ternyata Anda tiap jam segitu bangun ya, tahajud ya, rajin ya, rutin ya. Hati kita tidak sedih, tapi kita bangga, kita senang dengan itu. Ikhwatul iman, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau menyebutkan ikhlas itu adalah ketika kamu malu, kebaikanmu diketahui orang, sebagaimana kamu malu, dosa-dosamu diketahui oleh orang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang ikhlas tidak gampang baper. Orang ikhlas itu ketika dicela, dicemooh, ya sok soleh kamu, sok alim, sok munafik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Seorang yang hijrah dengan istiqamah dalam hijrahnya, dia tetap istiqamah walaupun dikatakan beganan dan begini dan begitu oleh setiap orang. Ya, karena dia melakukan itu qanitan lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga. Apa itu? Hanifa. Hanifa. Hanif dari kata al-mail. Condong. Ya, al-mail artinya condong. Maksudnya adalah beliau menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari seluruh umat manusia dan menghadapkan dirinya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menghadapkan hatinya untuk mencari ridhonya si fulan, si ini dan itu dan yang lain sebagainya, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kemudian ditegaskan oleh Allah dengan sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Inilah yang menjadi pembahasan dari bab kita ini, yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walam yakum minal musyrikin. Dia berlepas diri. Dia tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Dia berlepas diri dari orang-orang musyrik dengan berlepas diri dengan sempurna. Dia memutus hubungannya dengan semua orang-orang musyrik. Tidak ada cinta kasih, tidak ada kasih sayang. Cinta kasih sayang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Dan seorang yang beriman tidak akan menjalin cinta kasih dan kasih sayang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, beliau tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Dalam yang sedikit, apalagi yang banyak. Beliau memutus hubungan dengan orang-orang musyrikin itu dalam cinta kasih dan kasih sayang di antara mereka. Dan adapun interaksi dunia, itu adalah sesuatu yang mubah, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita bekerja sama dengan mereka dalam hal-hal yang bersifat duniawi, ya, yang di situ juga mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi umat Islam, maka itu adalah baik-baik saja. Ya, namun kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh kamu akan mendapatkan suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan yang bersama dengan beliau, yaitu pengikut-pengikutnya. "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Ketika Ibrahim dan yang bersama beliau berkata kepada kaum mereka, "Inna bura'a'u minkum," kami berlepas diri bara dari kalian semuanya. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan dari semua yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. "Kafarna bikum,"
kami kufuri kalian, kami mengingkari semua perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian di dalam hati selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada cinta kasih dan kedekatan, tidak ada tolong menolong, persaudaraan kecuali di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Jika kalian beriman kepada Allah saja, jika kalian kufur dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, maka ketika kalian meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah, berhala apapun yang kalian sembah, saat itulah kalian saudara kami. Kalian adalah saudara yang kita saling tolong menolong dalam hal itu. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di ayat yang berikutnya, setelah ayat keempat Allah menyampaikan seperti ini, di ayat yang keenam Allah menegaskan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sungguh kalian telah memiliki suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Dan barang siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan selanjutnya di ayat yang ke-8 Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap interaksi, toleransi dengan non-muslim. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk bekerja sama, berinteraksi, jual beli, pinjam meminjam, segala hal yang bersifat muamalah dengan mereka-mereka yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, dari negeri kalian. Ya, agar kalian berbuat baik dengan mereka dan bersikap adil dengan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Inilah toleransi di dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Toleransi itu bukan menggadaikan akidah. Toleransi itu bukan kita berbaur berwarna-warni seperti akidah masyarakat kita. Ketika Natal kita ikut Natal, ketika ini ikut itu dan lain sebagainya. Ketika Jumatan ikut Jumatan, Id ikut Id. Bukan seperti itu. Toleransi memiliki batas yang nyata. Mana iman dan mana kufur. Dan kita melakukan interaksi dengan mereka sesuai dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat ikhwatan iman, Nabiullah Ibrahim diberi 4 sifat oleh Allah. Beliau ummah, imam, uswatun hasanah, imam dalam kebajikan. Kemudian yang kedua, beliau taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau condong kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah. Keempat, beliau tidak termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin, berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Inilah realisasi tauhid. Inilah realisasi tauhid yang paling intinya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka jangan tertipu. Misalnya ada seorang syekh, seorang habib, kiai mengatakan kita cinta kepada semuanya. Kita cinta kepada orang musyrik, kita cinta kepada Yahudi, kita cinta kepada Nasrani, kita cinta kepada mereka semua para penyembah berhala, kita cintai semua musuh-musuh kita. Dari mana dia? Ya, dari mana dia berani mengatakan seperti ini sedangkan Allah menjadikan Ibrahim uswatun hasanah tidak melakukan yang seperti ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah orang yang merealisasikan tauhid. Dan Nabiullah Ibrahim kita melihat beliau berlepas diri dari orang yang paling terdekat dengan dirinya. Ketika orang yang paling dekat dengan dirinya lebih cenderung kepada kesyirikan ketimbang kepada tauhid. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 41 dan 42. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah dan pelajarilah di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dialah seorang yang jujur, yang benar imannya dan seorang nabi. Idh qala li abihi. Ketika dia berkata kepada abahnya, kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau mau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Dia berkata kepada ayahnya sendiri. Dan ketika terjadi dialog antara Nabiullah Ibrahim
dengan ayahnya. Sampai pada batas yang bagaimana ya ikhwatal iman? Kita membaca dalam surat Maryam dari 48 sampai 49 dari surat Maryam. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Allah berfirman menyampaikan dengan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku berlepas diri dari kalian. Aku tinggalkan kalian. Aku tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah. Dan aku berdoa kepada Tuhanku. Semoga aku tidak akan celaka dengan permohonanku kepada Tuhanku ini. Dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan semua kaumnya, ayahnya, keluarganya yang mereka lebih memilih kesyirikan. Dan yang mereka sembah dari selain Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Yaqub, anak dan cucunya. Dan kami jadikan mereka sebagai nabi-nabi. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan baginya dengan yang lebih baik. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya karena Allah, Allah gantikan dengan tempat yang lebih baik, Syam dan Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan ayahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan untuk Nabi Ibrahim keturunannya, semuanya dijadikan Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua jalur, Ishaq dan Ismail, Nabi Allah Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Inilah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, bahwa Ibrahim adalah uswatun hasanah. Ibrahim alaihissalam adalah di antara imamnya umat Islam di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan tauhid, menghadapi kesyirikan. Dan beliaulah imam di antara imam-imam besar kita, yang kita harapkan dengan meniti jejak beliau, insyaallah ya Rabbana ya Karim, kita bisa termasuk di antara mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.